saya berpikir kita harus bisa survive dengan mencari jalan yang lain, dan akhirnya kita bertemu. Kebetulan memang sebenarnya udah kenal lama, tapi akhirnya baru tanggal 12 ya kita akhirnya bareng-bareng bikin TikTok, dan alhamdulillah ini jadi upload yang ke-20, dan nggak nyangka juga sih ya Mas ya, kita bisa cepat banget ya dalam waktu berarti 4 bulan ya. 4 bulan kita 4 bulan, 20 cabang. Sudah 20 cabang, dan ini menjadi cabang ke-20. Nomornya juga keren ya, yang ke-20. Kebetulan saya juga ngefans sama Ole Gunnar Solskjaer dulu waktu di MU nomor 20 kan. Pas. Nyambungnya ke MU. Jadi buat saya usaha ini bisa apa ya, bisa memberikan rezeki yang baru lagi untuk saya juga, untuk keluarga, untuk yang lain-lain. Terus memang kebetulan TikTok ini juga, kebetulan Mas Ivan ini juga sudah sangat expert dalam bidang kuliner selama 15 tahun gitu ya. 15 tahun, dan saya memang udah kayak percaya aja gitu sama Mas Ivan, dari taste rasanya, dari packagingnya, dari cara manajemennya juga Mas Ivan itu sudah sangat expert. Jadi saya kayak mendapatkan partner yang pas, terus kayak dapat soulmate lah gitu. Ketika kan kalau kita berbisnis kan kita nggak bisa sendirian, kita harus punya super team ya. Dan buat saya ketika saya bertemu Mas Ivan ini kayak klik banget gitu ya Mas ya, kayak tiba-tiba ngalir, cocok, kita punya visi misi yang hampir sama. Jadi ya udah akhirnya lahirlah TikTok, dan ini menjadi cabang yang ke-20. Kita nggak nyangka juga, dan mudah-mudahan targetnya tahun ini 100 cabang. Kan ini juga sejarah juga lokasinya. Ya. Mungkin sedikit bisa diceritakan kembali. Oke, Cilduk ini emang penuh cerita ya, karena saya dulu merantau dari Jogja, ikut papa ke Cilduk ini, langsung di Cilduk, masih SD waktu itu. Jadi memang sempat ngalamin masa inilah naik turunnya kehidupan tuh di Cilduk. Saya dulu ngontrak rumah per bulan yang cuma 150.000 sampai 200.000, terus sampai pada akhirnya berjuang bertemu dengan teman-teman satu band juga di sini di Cilduk ini gitu. Jadi bahkan waktu itu sama anak-anak ngamen bareng dari Cilduk sampai Blok M gitu kan, bolak-balik untuk agar bisa latihan di studio gitu, biar bisa sewa studio. Jadi ketika alhamdulillah masih sudah sampai seperti sekarang, dan kita juga berlima masih solid sampai sekarang, nggak berubah. Terus mereka juga tetap support. Hari ini mereka datang semua teman-teman satu band. Jadi buat saya Cilduk ini memang menjadi tempat yang saya pengen memulai sesuatu tuh dari tempat ini gitu, karena saya anggap kita nggak boleh lupa di mana kita berasal. Dan ketika membuka studio musik, terus saya juga ada kantor di atas. Saya punya perusahaan content creator juga, ada di situ ada Maheli, ada Jenda juga. Terus sekarang bikin usaha kuliner juga. Jadi buat saya Cilduk ini memang di tempat bersejarah lah gitu. Dan harus saya rasa saya pengen memulai sesuatu dari tempat ini, karena saya dulu susahnya di sini gitu. Dan alhamdulillah harapannya sih bisa kayak The Massive, kita bisa keliling dunia ya. TikTok juga gitu, kita pengen tidak hanya di Indonesia, mungkin bisa sampai keluar juga Mas ya. Keliling dunia sesuai dengan, kalau ngelihat desainnya kan ada konsepnya around the world. Around the world. Jadi makanan juga ada yang Indonesia banget, ada yang Korea, dan Italia, dan Jerman ya. Jerman. Jadi emang ya kita sini kayak mewakili semangatku juga sih sebenarnya. Jadi kayak terwakili aja gitu. Makanya dimulai dari Cilduk. Kalian sendiri nggak takut usaha di tengah pandemi gitu kan? Sorry? Nggak takut usaha di tengah pandemi gitu? Justru itu, saya tuh kebetulan selama pandemi ini bertemu atau bergaul dengan para pengusaha-pengusaha muda, termasuk Mas Ivan ini, yang justru malah mereka mendapatkan banyak penghasilan saat pandemi. Oh ternyata pandemi itu bukan satu hal yang harusnya kita takutin. Justru kita harus punya inovasi yang lain lagi untuk gimana cara bisa survive gitu. Dan ternyata circle saya ini yang selama ini hampir 2 tahun ini saya, jadi jujur tadinya saya jarang bergaul, saya gaulnya hanya sama musisi aja. Tapi ketika pandemi
akhirnya saya mencoba untuk bergaul dengan di circle di luar musisi, sama pengusaha. Nah akhirnya ternyata berbuah hasil, saya bisa kenalan sama Mas Ivan yang sudah sangat expert di dalam di bidang kuliner. Ketemu akhirnya malah kita bisa kolaborasi. Terus banyak juga rezeki-rezeki tambahan yang nggak pernah kita kira ya selama ini, bertemu dengan teman-teman pengusaha yang lain. Dia ternyata punya perusahaan, dia mengundang The Massive akhirnya. Jadi kayak memang mau nggak mau tuh di era sekarang kita nggak boleh nggak boleh sendirian, kita harus mau bergaul, memperluas networking. Mas, jadi mungkin membuka beberapa bisnis baru juga. Ini sebagai langkah untuk nanti pensiun dari dunia musik atau seperti apa sih Mas? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Jadi buat saya musik itu sudah seperti mengalir dalam darah saya. Jadi saya tuh nggak bisa lepas dari musik. Setiap hari saya harus dengar musik. Setiap pagi saya bikin lagu. Bahkan saya kemarin baru bikin lagu untuk Rosa. Bulan depan rilis. Belum lama saya bikin lagu untuk Fatin juga. Jadi saya terus berkarya. Di The Massive juga kita lagi nyiapin album baru. Jadi buat saya musik itu nggak akan pernah saya tinggalin. Jadi saya pengen itu musik itu adalah hobi yang akan saya terus lakukan sampai kapanpun. Justru saya pengen bermusik itu nggak mikirin duit, pengen ya bikin lagu yang bagus, nggak mikirin istilahnya laku nggak laku itu urusan belakangan. Yang penting saya bikin musik itu sesuai dengan hati kita gitu. Jadi ketika saya membuka bisnis ini, ya siapa tahu saling mendukung. Mungkin aja nanti kan kita punya, misalnya nanti next kita punya label sendiri, dari usaha ini malah kita bisa support juga. Kita nggak pernah tahu ya. Jadi buat saya kalau ditanya pensiun dari musik, saya nggak akan pernah pensiun. Saya sampai tua bakal nyanyi terus. Karena kalau kita lihat Paul McCartney di usia 76 tahun dia masih konser, masih full tour, masih nyanyi 3 jam tanpa ada break. Buat saya apa? Itu sudah passionnya Paul McCartney. Jadi dia sudah nggak mikirin duit sama sekali, duit itu udah datang sendiri. Jadi udah nggak nyari duit, tapi duit yang nyari dia gitu. Ya, kita pengennya gitu Mas ya. Iya betul. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa saling mendukung usaha saya, terus nanti di musik juga bisa mendukung, terus bisa ada di circle para pengusaha juga, bertemu Mas Ivan ini juga luar biasa nih. Rezeki di masa pandemi sih sebenarnya Mas ya. Iya, jadi saya tambahin sedikit sih, saya ketemu Mas Rian, bersyukur banget lah, saya beruntung sama Mas Rian ya. Kalau nggak karena pandemi nggak ketemu. Betul. Karena waktunya udah habis keliling dunia malah ya, keliling dunia untuk konser gitu. Jadi saat ini pandemi, kita semua pengusaha, musisi, semua orang-orang yang positif, kita bertemu bersatu. Gimana caranya mengalahkan musuh paling besar nih, pandemi sedunia ini. Dan akhirnya inilah kolaborasi yang kita bisa ciptakan, yaitu TikTok ini di Rap Infinity Indonesia. Mudah-mudahan dari sini kita bukan hanya lewat TikTok saja, tapi kita juga akan buat produk-produk lain ya Mas ya. Jadi nanti mungkin tunggu aja media nanti diundang lagi. Kita akan launching produk yang lain. Dan pastinya TikTok kita ini juga bukan hanya sembarangan saya buat. Memang saya pengalaman 15 tahun di kuliner, udah tahu banget sela-selanya, seluk-beluknya, bagaimana caranya membuat produk yang benar-benar proper, tidak perlu mahal, harganya bersaing, tetapi proper dan itu bisa dinikmati oleh semua orang. Gitu. Dan mudah-mudahan TikTok ini bisa jadi jalan terbaik untuk kita bantu orang di tengah pandemik, dan kita juga bisa keluar dari permasalahan pandemi. Dan yang saya pelajari dari Mas Ivan ini adalah ternyata membuat produk kuliner itu juga nggak mudah. Seperti ternyata hampir sama kayak bikin lagu, prosesnya juga harus dipikirin, packagingnya seperti apa, bagaimana cara memasarkan. Jadi ternyata tidak semudah yang kita kira, tidak semudah yang aku kira selama ini. Ternyata nggak cukup hanya makanan enak aja, tapi packaging itu harus penting banget. Jadi secara keseluruhan gitu. Jadi bukan cuma dilihat dari makanannya aja. Jadi makanan enak aja belum tentu bisa laku. Itu bisa jalan. Tapi kalau packagingnya bagus tapi ternyata makanannya nggak enak, belum tentu jalan juga. Nggak bertahan biasanya. Jadi memang harus benar-benar perenungannya cukup panjang harusnya untuk bisa melahirkan. Benar-benar Mas. Untuk bisa melahirkan sebuah produk yang enak dan disukai sama banyak orang tuh nggak gampang, sama kayak bikin lagu. Jadi
Buat saya Mas Ivan adalah seniman juga gitu, seniman dalam bidang kuliner. Turn up, let's go.